ngenyot ibu jari jadi bikin giginya tongos. Nah, Ngenyot atau ibu jari atau Ya, karang gigi itu juga salah satu faktor yang membuat menjadi bau mulut. ya, apalagi yang merokok. Kalau saya kan nggak merokok Mas. oh ya, kata siapa? Kenapa langsung senyum? Iya kan saya nggak ngerokok. Saya no alkohol no rokok. Bener nggak saya? Obat kumur itu tidak bisa menggantikan sikat gigi. Ya ada tuh, guys. Maksudnya Gimana? kemudian perawatan berikutnya Pak Direksi. Ya, selamat pagi Berdos. Ya, apa kabar nih? Udah lama nggak ketemu dengan kita lagi Mas Setan. Betul. Apa kabar Mas Setan? Kenapa serius? Sama-sama tanya apa kabar? Kita kan setiap hari ketemu ya. Iya, gimana Iya. sih? Mas Setan, siapa nih tamu kita pada pagi hari ini? Kayaknya sangat spesial sekali nih Mas Setan. Apa nih? Siapa ya? Siapa ya Mas Setan? Dokter yang baru nih, baru Iya. gabung nih. Baru- jadi kita baru harus gabung dengan kita. jadi kita harus promosiin, kenalin ke Betul. teman-teman Merdos semuanya nih. Betul. Kalau kita ada dokter baru, Dan siapa yang nih? sangat tampan sekali Mas Setan. Wah, gila. penasaran Ngeri. Dari suaranya udah kesepil-sepil tuh. Pasti Berdos tadi suaranya nih gitu. Langsung saja coba ya. Ini dia Dokter Kemas. Dokter gigi umum di RSUD Kendal Serius. Dok. Selamat datang di Medspes Dokter. Apa kabar Dokter? Alhamdulillah baik. Oke, Mas Sita. Siap. Mungkin kita langsung masuk ke tema ya Dok. Oke. Tema kita apa pada pagi hari ini Mas Sita? Mitos, fakta seputar kesehatan gigi dan mulut. Betul sekali. Nah, itu pasti banyak para merdos yang apa namanya dokter mungkin belum mengetahui terkait edukasi terkait mitos atau fakta kesehatan gigi dan mulut. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu dokter untuk terkait pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Baik. Pentingnya kesehatan gigi dan mulut itu tidak hanya melulu tentang gigi putih aja ya, tapi mulai dari kayak kesehatan gigi seperti kayak apakah gigi ini masih utuh, apakah sudah berlubang, berlubang itu tandanya udah mulai kehitaman gitu. Terus kemudian gigi hitam itu juga awalnya mungkin tidak akan terasa sakit, Mbak Mas, tapi Iya. lama-kelamaan kalau misalnya dibiarkan aja akan terasa sakit. Kemudian gigi dan mulut sehat itu tidak melulu hanya tentang gigi saja, namun juga bisa kita lihat gusinya, apakah gusinya kemerahan atau radang begitu, serta juga bisa dilihat dari lidahnya, apakah lidahnya itu sudah berwarna. Mungkin warnanya tidak seperti lidah yang normal gitu, warnanya kayak udah mulai ke kuningan atau keabuan, dan juga biasanya juga dirasakan dengan bau mulut yang tidak sedap. Itu berarti pertanda kalau misalnya adalah gigi dan mulutnya sedang tidak baik-baik saja. Oh, ini ngomongin terkait lidah tadi Bang, agak sedikit tertarik saya Mas. Itu faktornya apa Dok? Giginya tadi sama lidah Lidah ya? sampai merah tadi katanya Dok ya. Berubah Kalau warna. misalnya gigi Berubah berubah warna warna. gitu ya. Gigi Enggak lidah. Lidah lidah berubah warna itu multifaktor, tapi faktor utamanya yaitu adalah gaya hidup, pola hidup. makan. Oh, Gitu. Seperti mohon maaf, misalnya ada orang yang pola hidupnya itu kebiasaan merokok gitu, atau mengkonsumsi minuman keras itu alkohol. Nah, itu tuh bisa ditemui biasanya ketika pemeriksaan gigi dan mulut, ditemui lidahnya warnanya tidak normal seperti itu. Warnanya tidak normal itu cenderung seperti apa Dok warnanya? Nah, kegelapan warnanya. Agak Jadi kegelapan. agak abu atau kekuningan. Kok kekuningan kan seperti rokok karena efek dari nikotinnya. Saya kira untuk rokok itu biasanya tuh pengaruhnya bukan di lidah, di gusi gitu. Nah, apakah itu juga? Memang berpengaruh masing-masing faktor dari gigi dan mulut, mulai dari giginya mulai tampak kekuningan atau kehitaman, kemudian mulai dari gusinya karena terpapar oleh asap rokok terus akhirnya gusinya kemerahan dan juga membesar, dan yang terakhir yang tadi seperti saya jelaskan pada lidahnya juga, lidahnya itu juga menjadi iritasi terus berubah warna gitu. Ya. Selain rokok, mungkin apakah makanan yang panas itu juga mempengaruhi Dok?
untuk lidah atau gigi juga makan panas, terus setelah makan panas langsung minum dingin gitu Mas Eta ya? Mungkin tidak berpengaruh secara langsung ya, namun biasanya kalau misalnya pada gigi, terutama gigi yang berlubang, terus terkena reaksi panas atau dingin secara tiba-tiba, biasanya akan umumnya itu terjadi reaksi seperti linu yang tiba-tiba, linu yang cepat sampai ke kepala itu. Nah, terus kemudian untuk lidah, mungkin lidah efeknya ya pasti terasa kepanasan gitu ya, itu efeknya normal gitu. Itu merupakan respon dari tubuh untuk melindungi supaya lidah kita itu tidak langsung kayak memberikan respon yang terlalu keras. Jadi responnya itu dikasih respon terlalu panas, makanya lidah langsung narik gitu. Berarti tandanya ini minuman terlalu panas, terlalu dingin, untuk melindungi agar lidah kita tidak melepuh seperti itu. Gitu Bartos. Berarti misalnya giginya sehat-sehat aja nih Dok, nggak berlubang ya. Tapi karena keseringan konsumsi tadi loh, habis makan panas minumnya es, itu juga akan mempengaruhi kesehatan giginya juga nggak Dok? Kalau misalnya hanya seperti panas atau dingin aja sih tidak masalah ya. Nggak masalah Dok? Tidak masalah. Meskipun dalam waktu cukup sering lah hitungannya Dok? Kalau misalnya masih suhu aja masih tidak masalah. Masih aman Dok ya? Aman. Kecuali kalau misalnya memang suhunya suhu yang tergolong over ya. Kalau over pasti akan melepuh begitu. Tapi kalau misalnya makanan atau minuman yang umum kita jumpai atau kita makan aja, insya Allah itu badan masih mentolerir. Termasuk gigi Dok ya? Iya, termasuk gigi seperti itu. Tapi kalau misalnya memang sudah terlalu panas, misal kayak orang misalnya merokok gitu, dia apinya itu langsung ke gigi, terkena langsung ke gigi seperti itu. Nah itu mungkin bisa menimbulkan efek tertentu gitu. Ya memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ada lagunya tuh Mas apa tuh? Nggak ada lagunya. Ya gitu lah Dok, saya juga agak sedikit tambah bercanda gitu Dokter. Oke lanjut Mas Eta, mungkin selain itu Mas Eta, Caranya gimana Dok menjaga kesehatan gigi mulut itu? Caranya pastinya yaitu adalah dengan sikat gigi 2 kali sehari. Pasti itu harus wajib. Kalau misalnya dikurangi atau enggak sama sekali, pasti akan mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut. Kapan sikat gigi yang tepat? Pagi pada saat mandi, kemudian malam hari sebelum tidur, seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu adalah konsumsi makanan dan minuman. Aslinya tidak apa-apa makan makanan yang misal nggak ada pantangan gitu Dok ya? Nggak ada pantangan seperti gula atau misalnya mungkin kikil atau apa makanan yang berlemak atau yang maksudnya yang kental-kental gitu, nggak masalah. Namun setelah makan pastikan minum air putih untuk membilas sisa-sisa makanan yang nempel di gigi. Mungkin secara nggak langsung kita merasakan ini udah kebilas, tapi nyatanya nggak seperti itu gitu. Jadi emang harus dari kesadaran diri sendiri, itu emang harus banyak-banyak minum air, membilas supaya meminimalisir terjadi penumpukan plak pada gigi tersebut akibat dari sisa makanan-makanan yang mungkin kental tadi yang seperti saya omongkan, atau minuman soda misal atau gula begitu. Karena gula atau sisa-sisa makanan itu merupakan faktor utama berkumpulnya plak-plak itu yang akan mempercepat pertumbuhan bakteri. Kan ada ya bakteri ya. Maksudnya kalau misalnya makin banyak terkumpul terus nggak dibilas, nanti akan mempercepat terjadinya berlubang, karang gigi juga. Gitu. Jadi meskipun setidaknya misalnya gosok ke giginya masih nanti malam nih, tapi kita sebelum tidur tuh udah makan gitu, paling nggak dibilas tadi minimalnya minum air putih. Baru nanti pada waktu mau tidur baru. Nah benar gitu. Ya tuh ngedas tuh wajib tuh. Ya, apalagi yang merokok. Kalau saya kan nggak merokok Mas. Oh ya, kata siapa? Nggak langsung senyum. Iya, saya nggak ngerokok. Saya no alkohol no rokok. Udah nggak sih? Oke. Gitu. Apalagi Mas Eta? Ya. Kalau obat kumur Dokter, penting nggak sih harus pakai obat kumur selain gosok gigi Dokter? Obat kumur itu menurut saya penting, namun tidak wajib. Oke. Dan juga obat kumur itu tidak bisa menggantikan sikat gigi. Ya, ada tuh, ya. Maksudnya
di fenomena sekitar, orang itu udah merasa obat kumur itu sudah cukup untuk menghentikan sakit gigi gitu. Rasanya kan fresh, soalnya kan kalau misalnya coba obat kumur itu kan rasanya wah lega, fresh, Gini, gitu. betul, Rasa mulut itu kayak udah bersih. Nggak usah sikat gigi deh gitu. Katanya enggak. Soalnya sisa makanan itu ada yang harus disikat baru bisa lepas gitu. Cuma kok misalnya dibilas sama dibersihin pakai air kumur, obat kumur aja kan ya cuma membilas saja, tapi aslinya masih nempel gitu. Kalau disikat tanpa odol dok gimana dok? Juga sama aja. Sama aja dok ya. Iya, odol itu juga fungsinya dia sebagai pelicin. Pelicinnya dok ya. Sisa makanan yang tadi menempelnya keras atau erat gitu, itu jadi mudah terangkat. Jangan lupa juga ada di dalam kandungan pasta gigi itu ada fluoride yang berfungsi untuk mencegah perkembangan gigi berlubang. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya tidak menggunakan pasta gigi, benar giginya mungkin sisa makanan tersikat gitu, namun giginya tidak terlindungi karena tidak ada kandungan yang menghambat pertumbuhan dari gigi berlubang itu. Jadi penting ada fluoride-nya. sikat gigi menggunakan pasta yang mengandung fluoride dan yang juga legal ya, yang pastinya jangan yang ilegal. Jadi jangan cari yang misalnya promo yang harganya murah, itu perlu cari tahu lebih lanjut gitu. Cari yang pasti-pasti aja yang mungkin beredar di minimarket atau supermarket gitu. Insya Allah yang sudah beredar itu sudah melewati uji klinis dan juga aman pastinya, dan juga memang benar-benar melindungi gigi, membersihkan dan juga melindungi gigi seperti itu. Itu biasanya Mbak Lantika biasanya dok anggur skor aja tuh di kuning tuh maksudnya aplikasi kuning tuh. Aplikasi murah nih. Udah nggak peduli dia ada kandungan apa nih, udah beli aja penting murah gitu ya Mbak Lantika. Boleh silakan. Silakan. Siapa ya Mas? Siapa? Bertanya saja. Silakan Pak Produser. Dokter tadi bicara tentang estetik, kira-kira perawatan gigi itu perawatan gigi estetik itu seperti apa ya maksudnya? Baik, untuk perawatan gigi estetik itu kan mulai dari kita lihat keindahan gigi ya. Maksudnya gigi itu bagi masyarakat umum itu terlihat putih, bentuknya bagus gitu. Kalau misalnya senyum itu kita pasti pede dong gitu. Nah, estetik itu bisa mulai dari perawatannya, scaling bagi orang yang merasa giginya sudah terdapat karang gigi. Karang gigi itu kan numpuk di sekitar depan gigi dan belakang gigi ya, jadi menutupi keindahan gigi. Dengan dilakukan scaling, otomatis karang gigi itu terangkat, jadi giginya mulai kelihatan lagi. Jadi kalau senyum itu jadi terlihat pede, dan karang gigi itu juga salah satu faktor yang membuat menjadi bau mulut. Jadi dengan dilakukan scaling, karang gigi keangkat, otomatis bau mulut hilang. Otomatis kalau misalnya senyum kok ngomong sama orang pede, itu kan juga part of aesthetic juga ya. Betul. Kemudian perawatan berikutnya Pak Direksi. Produser. Yaitu bisa juga kemudian gigi atau bleaching atau whitening gigi. Gigi itu semakin umur, gigi itu akan semakin menguning. Jadi itu hal yang wajar. Tapi meskipun itu rutin tuh dok. Meskipun rutin gitu. Karena emang semakin tua umur itu regenerasi gigi itu akan semakin menurun. Makanya itu akan menjadi kuning. Nah, bagi kita kan gigi kuning itu kan pasti nggak pede dong. Iya benar dokter. Dan di sini kami bisa membantu itu dengan memutihkan gigi tersebut. Wah itu. Pak Produser itu tuh bisa mungkin langsung. Pak Produser mau coba? Boleh. Pak Produser. Boleh untuk produser Pak, kita boleh aja ya. Duduk sini kayaknya bisa. Silakan. Kalau bleaching itu tuh maksudnya gitu kan? Iya benar. Bleaching itu seperti apa sih dok sebenarnya? Nah, bleaching itu merupakan proses di mana gigi itu nanti akan diaplikasikan bahan kimia. Bahan kimia ini itu yang akan membuat gigi tersebut dari kuning akan menjadi putih. Nanti akan melewati serangkaian proses,
di mana nanti hanya dalam satu kunjungan aja dari gigi yang kuning bisa menjadi lebih cerah dan lebih putih. Seperti itu. Apakah ada batas usianya dok untuk apa tadi bleaching tadi? Untuk batas usia tidak ada, namun pantangannya mungkin untuk ibu hamil dikarenakan proses bleaching ini itu karena menggunakan bahan kimia itu akan menimbulkan sedikit efek, yaitu meningkatkan sensitivitas gigi. Gitu. Namun jika dilakukan oleh dokter gigi dan menggunakan bahan dan alat yang profesional, insya Allah sensitivitas itu bisa ditekan seminimal mungkin. Gitu Pak Produser. Mau coba? Jadi Pak Produser ataupun Merdos jangan khawatir juga ya kalau misalnya mau melakukan bleaching gigi. Insya Allah aman jika dilakukan oleh dokter gigi dan melakukan prosedur yang profesional. Saya mau tanya ke hostnya. Kenapa? Di RS Jambat bisa bleaching? Loh bisa, sangat bisa sekali. Nanti bisa langsung menghubungi admin kita Mas Eta ya. Betul. Nanti nomornya ada di bawah sini. Mampus editing. Ya silakan editing. Mampus editing ya. Nanti di sini bisa di sini. Oke, kita lanjut balik lagi ke tema Mas Eta. Sebentar, saya mau menambahkan lagi. Ada satu lagi perawatan juga, yaitu adalah tambal gigi. Mungkin ada yang merasa giginya mulai keropos, gigi depannya atau patah. Itu bisa dilakukan perawatan sehingga mengembalikan bentuk gigi yang bagus dan estetik, sehingga membuat kalau misalnya pasien senyum menjadi lebih pede. Jadi perawatannya ada 3 ya, Merdos ya, ada scaling, terus ada bleaching, dan juga ada tambal gigi. Wah. Oke, lanjut dokter, mitos fakta. Ya, karena mungkin tema kita juga mitos dan fakta. Betul. Saya juga mau tanya mitos fakta nih dok. Dok, mitos fakta. Apa itu? Mitos fakta. Tadi udah kepikiran saya Mas Eta apa ya? Apa Mas Eta? Mas Eta dulu nih mitos fakta. Gigi tongos yang sering orang-orang nih, pengaruh nggak sih karena sering ngenyot ibu jari jadi bikin giginya tongos? Nah, ngenyot atau ibu empeng. jari atau Ya, Empeng apa itu namanya Mas kita Eta? coba empeng. mengemut ibu jari ya, atau kebiasaan menghisap ibu jari. Iya. Kebiasaan menghisap ibu jari ini otomatis diletakkan di dalam gigi ya. Iya. Seperti maaf nih contoh Di depan, seperti ini ya. Nah itu tuh otomatis akan memberikan gerakan dorongan kepada gigi depan. Sehingga kalau misalnya mendorong gigi depan dan ini dilakukannya berkala, maksudnya Sering, terus-menerus, lama sering juga. gitu, terutama misal pada anak-anak Iya. gitu kan. Nah kok misalnya dalam jangka yang lama, maka benar akan membuat gigi menjadi tongos. Seperti itu. Karena dorongan tadi Karena ya, dorongan terlalu lama. yang terlalu lama dan terus menerus, maksudnya frekuensinya Iya, terus iya. tinggi gitu. Mungkin kalau sekali 2 kali ya nggak akan berpengaruh. Tapi kalau misalnya Jangka waktu yang lama. jangka waktu yang lama, apalagi kebiasaan menjadi sebuah kebiasaan, maka dapat membuat gigi maju dan menjadi tongos. Seperti Nah, berarti fakta. fakta ya. Fakta itu berarti ya, tapi sebenarnya kayak memang nggak baik deh ya. Kayak juga dokter spesialis anak pun juga tidak menyarankan ya maksudnya ya untuk anak itu Baik diberikan. dokter spesialis anak, dokter umum tidak menyarankan Tidak untuk menyarankan. menghisap jari. Jadi kalau misalnya sudah ada kebiasaan menghisap jari, maka perawatannya itu adalah yang paling utama untuk pasien sendiri adalah menghilangkan kebiasaan menghisap jari. Oke, Mas Eta, tidak kerasa ini sudah waktunya Mas Eta. Iya. Kita harus mengundurkan diri karena dokter Kemas juga, karena dokter Kemas juga lagi sibuk beliau ini lagi memang udah baru di itu langsung pasiennya tuh pada antusias ke dokter Kemas itu karena ya memang satu ganteng ya Mas ya. Gitu, ya. jadi banyak nih. Oke, dokter terima kasih banyak. Mungkin kasih, sebelum dokter. kita berpisah, dokter bisa mungkin ada kata-kata untuk Merdos kita closing statement dulu. Silakan dokter. Mungkin Untuk warga Merdos, jika memiliki keluhan seputar gigi dan mulut, bisa datang ke RSIA Kendang Sari Mer ke Poli Gigi dan bertemu saya Dr. Kemas pada hari Selasa dan Rabu setiap jam 1 hingga jam 6 atau di hari Minggu di jam 9 hingga jam 3 sore. Seperti itu.
sayangi gigi kalian dan jangan lupa periksa ke dokter gigi baik maupun tidak ada keluhan. Oke, siap. Dokter Kemas, terima kasih banyak. Terima kasih ilmunya dokter, Jangan lupa, informasinya. betul sekali, jangan kapok-kapok Iya, gitu ya. nanti kita undang lagi untuk Betul. podcast. Ya, memang pembawaan kita memang agak sedikit ya bajol-bajol gitu dokter. Jadi ya gitulah, jangan kapok-kapok dokter. Kita seru-seruan lagi di sini bersama Merdus juga. Terus kalau mau ada pertanyaan boleh tuh nyelip-nyelipin di Instagram kita maksudnya. Di kolom komentar. Betul, nah tuh, maaf ya editing. Siap. Oke, dokter, terima kasih banyak. Mungkin saya bisa akan close dulu. Gila, seru sekali masih ternyata ya. Banyak sekali ya ternyata yang kita nggak tahu. Dan ternyata kayaknya masih banyak lagi ilmu-ilmu yang harus kita gali lagi, dokter Kemal itu maksudnya. Oke, nanti kita kedakan. Next, Oke, terima kasih banyak Merdus. Kita bertemu lagi dengan saya Fendi. Saya Seta. Bertemu lagi di Merspace selanjutnya.